Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah karena kita masih diberikan umur yang panjang hingga hari ini. Semoga dengan umur yang panjang ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk menentukan skala prioritas terkait hal-hal yang bisa membuat kita lebih bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya jika kita berharap untuk bisa mendapatkan kesenangan, maka berharaplah untuk bisa mendapatkan kesenangan yang abadi, yaitu kesenangan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang artinya, dan ingatlah bahwa akhirat itu lebih baik bagimu wahai Muhammad dibandingkan kehidupan yang ada sekarang ini, yaitu dunia. Jadi jika demi mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu kita perlu mengorbankan 1-2 kesenangan di dunia ini, bersabarlah, karena sesungguhnya kesenangan itu yang kita korbankan tidak akan lama, pasti Allah akan ganti dengan kesenangan yang sangat abadi di akhirat nanti insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, yaitu kitab yang membahas tentang fikih-fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Dan kita sekarang masuk kepada bab yaitu uzur-uzur yang dibolehkan oleh ulama untuk tidak sholat di awal waktu. Menarik. Kenapa kami katakan menarik? Jadi kitab fikih Safinatun Najah ini kan disusun berurutan, mulai dari bab toharoh dan seterusnya. Tetapi ketika masuk bab sholat, beliau penulis tidak langsung menjelaskan tentang syarat-syarat sholat, syarat wajib sholat, syarat sholat, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi beliau memulai dengan tulisan yaitu bab uzur-uzur yang dibolehkan untuk tidak sholat di awal waktu. Jadi seakan-akan beliau ingin menjelaskan kepada kita secara tersirat bahwa sholat paling utama itu di awal waktu, kecuali kamu punya uzur. Dan ini loh uzur-uzurnya yang akan membolehkan kamu untuk tidak mengambil keutamaan sholat di awal waktu. Kenapa demikian? Karena berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa keutamaan orang yang sholat berjamaah dan juga di awal waktu itu lebih besar pahalanya 27 derajat dibandingkan orang yang sholat sendiri. Derajatnya itu 1 derajat ibarat langit dan juga bumi. Dikali 27 itu banyak sekali. Maka beliau ingin menyampaikan kepada kita jangan sampai kita ketinggalan keutamaan sholat di awal waktu. Beliau jelaskan, berkata penulis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin. Qala faslun a'dzarus salati ithnani. Arti dari a'dzar itu adalah jamak dari kata uzur. Uzur, 1 uzur, 2 uzur, uzrani. Kalau lebih dari 1 uzur atau lebih dari 2 uzur disebut a'dzarun. Annal a'dzar allati la ya'thamu man akhara salata an waqtiha bisababiha itsnan. Ada 2 hal yang membolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan sholat di awal waktu. Hal yang pertama yaitu an-naumu atau ketiduran. Jadi tidur itu merupakan salah satu sebab yang dibolehkan dalam syariat supaya kita tidak sholat di awal waktu. Oh, kalau begitu Pak Ustadz, saya nanti 15 menit sebelum zuhur mau tidur dulu.
nanti bangun jam 1, kan tidak apa-apa ketiduran, tidak apa-apa tidak sholat di awal waktu. Bukan seperti itu tafsirannya. Makanya karena untuk mengkonter hal-hal yang begitu, ulama kita menjelaskan tentang hukum-hukum tidur. Bayangkan, sedetail itu menjelaskan dalam syariat tentang hukum-hukum yang ada. Sampai hukum tidur sebelum sholat pun dijelaskan. Di sini disampaikan oleh penulis di dalam kitab Nailur Raja, bahwa yang pertama daripada uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan sholat di awal waktu, yaitu jika seseorang tidur sebelum masuk waktu sholat secara mutlak ataupun setelahnya. Dengan syarat satu, dia mengira bahwa dia mampu bangun sebelum masuk waktu sholat. Jadi misal saya merasa mengantuk sekitar pukul jam 11 siang. Jam 11 siang saya merasa mengantuk. Oh, saya mau ambil istirahat sebentar. Kalau saya yakin sebelum jam 12 atau sebelum masuk waktu zuhur saya bisa bangun, maka boleh bagi saya untuk istirahat di waktu itu. Boleh bagi saya untuk istirahat di waktu itu. Kemudian tsumma la yastaiqidu illa ba'da dhaiqihi fa innahu la ya'thamu bihadza ta'khir. Jika seandainya setelah saya yakin dan saya tidur tapi kemudian saya bangun lewat dari waktu sholat berjamaah, maka saya tidak berdosa atas hal itu. Wala tajibu alaihi fawriyatul qada, dan saya tidak mendapatkan kewajiban untuk bersegera menunaikan sholatnya. Tetapi berbeda jika kasusnya adalah seseorang tidur dan dia mengira bahwa kalau dia tidur saat itu pasti dia kelewatan. Contoh, jam 12 kurang 15, mengantuk sekali, tidak bisa ditahan. Sudahlah, zuhur jam berapa? Anggaplah zuhur jam 12 lewat 10. Saya mau tidur, tidak bisa sekali saya tahan mengantukku. Tapi saya sadar kalau saya tidur jam 12 kurang 15 pasti bablas. Kalau saya tidur jam 12 kurang 15 pasti bablas. Dan saya yakin akan hal itu. Maka tidurnya orang ini itu haram. Fa innahu ya'thamu bin naumi awwalan wa bi ikhrajis salati anil waqti in istaghraqa naumuhul waqta tsaniyan. Bahkan orang yang sengaja tidur di waktu tersebut jam 12 kurang 15 dan dia sadar pasti kebablasan, dia mendapatkan dosa 2 kali lipat. Dosa pertama, karena dia tahu bahwasanya dia pasti akan terlewat waktu sholat berjamaah. Dan juga dosa yang kedua, dia sengaja tidur. Watajibu alaihil fawriyatu fil qada, dan dia wajib untuk bersegera melaksanakan qada salatnya. Ketika bangun, astagfirullahalazim, langsung segera salat. Wa yusannu iqadu man nama qoblal waqti liyudrikas salata fi waqtiha. Dan bagi orang-orang yang melihat teman-temannya atau saudaranya atau pasangannya tidur sebelum waktu sholat, mereka disunahkan untuk membangunkan orang-orang yang tertidur tersebut. Kalau tidak bangun bagaimana Ustadz? Cambok. Tidak bercanda. Kan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalnya anak-anak sudah masuk usia 7 tahun, maka perintahkan mereka untuk terbiasa sholat. Kalau sudah masuk 10 tahun, maka perintahkan mereka untuk sholat walaupun harus dengan tongkat. Untuk dikejar mereka pakai tongkat itu nggak apa-apa. Berarti kalau orang yang sudah lebih dari 10 tahun pakai cambuk sapi. Astaghfirullahalazim. Amma man nama ba'da wujubi shalah fayajibu iqazuhu. Adapun orang yang tidur setelah datang kewajiban sholat, maka wajib baginya untuk dibangunkan. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dia tidur ketika masjid masih mengaji, maka hukum membangunkannya sunnah. Tapi ketika masjid sudah azan, hukum membangunkannya wajib.
wajib, wajib, wajib. Sholat, sholat, sholat. Sholatlah sebelum Anda disolatkan. Begitu. Maka tadi ada dua hal ya, ulama menjelaskan tentang hukum-hukum tidur. Yang pertama, kalau dia tidur sebelum waktu sholat dan dia yakin akan bangun, maka kalaupun dia terlewat, tidurnya tadi tidak termasuk tidur yang mendapatkan dosa. Tapi beda kasusnya kalau orang tidur sebelum waktu sholat dan mepet, dan dia yakin kalau dia tidur saat itu juga pasti bablas, maka orang ini mendapatkan dosa yang 2 kali lipat. Pertama, dosa karena dia sengaja tidur. Kedua, karena dosa dia terlambat daripada awal waktu sholat. Sedangkan bagi orang yang melihat temannya tidur sebelum waktu sholat, sebelum masuk waktu sholat, hukum membangunkannya sunnah. Tapi ketika sudah masuk waktu sholat, hukum membangunkannya wajib. Kalau tidak bangun, dia apa? Astagfirullahaladzim. Kasihkan air minum, siapa tahu mungkin dia haus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alasan yang kedua yang membolehkan seseorang itu untuk tidak sholat di awal waktu selain ketiduran apa? Kelupaan. Emang ada Ustadz orang sholat itu dia lupa? Ada. Ada kasusnya begitu. Pernah ada teman saya cerita, beliau ini Masya Allah biasa sholat tepat waktu. Tapi entah kenapa pada hari itu dia lupa kalau untuk sholat isya. Dia lupa melaksanakan sholat isya. Karena mungkin sibuk atau mungkin asyik bermain dengan anak begitu. Dia lupa sholat isya di awal waktu. Dan dia lupa untuk melaksanakannya. Akhirnya dia merasa seperti biasa saja. Oh, saya sudah sholat isya. Terus tidur. Tiba-tiba bangun jam 4 subuh, Astagfirullahaladzim. Yang teringat pertama kali, saya belum sholat isya tadi malam. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah bersegera ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat isya. Bagaimana kalau misalnya bangunnya mepet Ustadz? Dia bangun ketika azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan untuk bersegera menuju azan subuh itu juga waktunya nggak banyak. Untuk melaksanakan sholat subuh waktunya nggak banyak. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia sholat isya dulu atau sholat subuh dulu? Sholat subuh dulu berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah baru sholat isya sendiri. Artinya tidak ada bahasa sudah lewat waktu, tidak ada lagi kewajiban saya melaksanakan sholat itu. Tidak ada. Walaupun terlewat waktunya dan kita baru ingat belum melaksanakan sholat tersebut, laksanakan sebagai bentuk qadha, pengganti. Maka habis ini tidak ada bahasa, oh tidak boleh lagi saya sholat karena sudah lewat waktunya. Hei, kamu bikin buku fikih sendiri atau apa? Tidak ada kasus-kasus seperti itu ya Bapak Ibu. Alasan yang kedua yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat di awal waktu adalah kelupaan. Di sini disebutkan dan makna yang kedua dari tidak melaksanakan sholat di awal waktu adalah kelupaan dengan syarat. Nah, kelupaannya ini pun harus memakai syarat. Syaratnya itu apa? Dia tidak disibukkan ketika itu dengan perkara-perkara yang diharamkan. Kenapa? Misal ada seseorang kelupaan bangun sholat subuh. Kenapa dia kelupaan bangun sholat subuh? Karena di malam hari dia selesai party, minum cap tikus, minum bir dan lain-lain, ketiduran. Apa yang harus dia lakukan ketika bangun? Tetap sholat subuh, cuma tetap dapat dosa juga. Karena tidak sholat di awal waktu. Tapi apakah sholat subuh baginya itu hilang kewajiban? Tidak, tetap wajib. Hanya saja sangat disayangkan kelalaiannya di sini karena hal-hal yang haramkan. Atau mungkin dia itu lalai melaksanakan sholat di awal waktu karena main game di HP, mabar push apa dan lain-lain. Hukumnya apa? Haram, dosa kalau seperti itu. Oh, nanti aja sholatnya, nanti aja ini nanggung, ini tinggal mepet apa dan lain sebagainya. Jadi untuk hal-hal yang diharamkan
atau tidak memberikan manfaat sama sekali, bukan untuk termasuk belajar, bukan termasuk untuk membahas perkara kaum muslimin, maka hal ini membuat dia mendapatkan dosa jika mengakhirkan waktu sholatnya karena hal tersebut, atau melalaikan sholatnya karena disebabkan hal-hal tersebut. Tetapi jika hal yang membuat dia terlupa dari melaksanakan sholat di awal waktu itu karena yang pertama dia menyibukkan diri dengan membaca kitab ataupun melakukan sebuah pekerjaan seperti pekerjaan mebel atau pekerjaan mencari nafkah dan lain sebagainya, dan dia terlupa kemudian lewat waktu sholat daripada itu, maka tidak ada dosa baginya saat itu juga, dan hendaknya ketika dia mengingat langsung bersegera melaksanakan sholat. Kita bawa kendaraan, kemudian asik cerita, lupa ternyata sudah jam 2. Ya Allah, saya tadi ini habis bercerita sama teman sampai lupa waktu, sudah jam 2, langsung segera sholat. Tapi kalau sementara bawa kendaraan, cerita-cerita dengan teman, dan dia sadar itu masuk sholat zuhur, cuma aduh tidak enak saya sama bos, tidak enak saya sama teman, dosa. Masa antum tidak enak sama teman terus tidak enak sama Allah, bagaimana? Antum tidak enak tinggalin teman untuk melaksanakan sholat di awal waktu, dan antum tidak merasa berdosa melalaikan perintah Allah. Mana yang lebih tepat ini? Harusnya kita merasa lebih tidak enak sama Allah dong karena melalaikan perintahnya. Maka cara yang paling baik adalah kita bicara baik-baik dengan teman, minta maaf saya mau sholat dulu di awal waktu, saya mau melaksanakan sholat berjamaah dulu, nanti habis sholat berjamaah baru kita lanjutkan. Pernah saya cerita soal pengusaha di Ambon yang punya toko bangunan, yang toko bangunannya tersebut selalu tutup ketika masuk waktu sholat. Pernah, Masya Allah. Yang lain sudah pernah dengar? Belum pernah. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Kisah nyata yang kami dengar langsung dari saudara kami yang tinggal di Ambon. Katanya ada salah satu toko di Ambon sana, toko bangunan, di mana toko bangunan tersebut menerapkan waktu sholat yang sangat ketat. Artinya ketika masuk waktu sholat zuhur atau sholat asar, toko tersebut akan tutup sementara waktu, tidak melayani pembeli apapun alasannya. Dan pernah suatu ketika ada orang datang ke toko tersebut ingin beli material. Kebetulan orang ini baru dapat tender. Artinya kalau orang dapat tender begitu berarti bawa uang banyak. Betul toh? Orang ini yang datang ketika waktu sudah mendekati masuknya sholat, ingin berusaha supaya bisa dilayani walaupun harus lewat waktu sholat. Tetapi sama penjaganya di situ dibilang, Pak, mohon maaf, Bapak bisa menunggu dulu di tempat yang sudah kami sediakan di situ, duduk sebentar, selesai waktu sholat baru kami layani. Tapi Mbak, saya ini bawa uang banyak, saya ingin beli material yang tidak sedikit loh. Bagaimana? Masa Mbak mau nolak saya? Akhirnya dibalas dengan tegas, Pak, kalau Bapak tidak mau mengikuti aturan kami, silakan cari toko lain. Apakah hal itu mengurangi rezekinya? Tidak. Dan ternyata malah si pembeli tersebut terketuk pintu hatinya untuk mau menunggu sebentar, melaksanakan sholat, baru dia lanjutkan transaksinya. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu bahwasanya kalau kita melalaikan sholat karena urusan dunia itu akan menghalangi rezeki kita. Tidak. Tidak sama sekali. Malah seharusnya kita mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Tidak gampang untuk dilakukan, tetapi keutamaannya besar. Jadi Bapak Ibu kalau punya kios, pas masuk waktu sholat siap ditutup. Oh, baku ganti. Kalau baku ganti tidak apa-apa. Nanti bapaknya yang sholat dulu di masjid, baru ibunya sholat setelahnya, begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak pergi sholat sama sekali, tidak juga baku ganti, tidak juga ditutup,
Jangan sampai nanti Allah menguji kita dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Berharap hanya karena 10.000, 20.000 yang tidak bisa tinggalkan, tiba-tiba Allah kasih musibah yang akhirnya membuat kita merugi lebih banyak daripada itu. Maka urusan dunia ketika disinggungkan langsung, dihadapkan langsung dengan urusan akhirat, kita kalau sudah ngaji harus berani mengambil tindakan akhirat dulu, dunia setelahnya. Semoga Allah menghadirkan keberkahan dalam hidup kita dengan pilihan-pilihan tersebut. Kemudian di sini dijelaskan di paragraf terakhir, adapun jika seseorang itu terlalaikan dari waktu sholat hingga ia lupa karena perkara-perkara yang haram, contoh seperti permainan dadu, atau mungkin main mahjong, atau main PS, atau main COC, main apa dan lain sebagainya, maka itu termasuk perbuatan yang haram. Ataupun makruh jika itu termasuk yang namanya permainan catur. Ternyata dalam mazhab Syafi'i catur itu dikatakan makruh, tidak haram. Alasannya kenapa? Karena permainan catur itu masih memiliki manfaat mengasah kecerdasan, mengasah logika. Tapi selain daripada catur, mahjong, apalagi bala-bala dan lain sebagainya. Antum tahu bala-bala? Nggak tahu bala-bala? Astagfirullahaladzim, jangan sampai ustadznya lebih paham daripada murid. Bala-bala itu permainan domino, salah satu jenis permainan domino. Mungkin kalau kayak kartu remi itu kan ada banyak jenis permainannya toh. Nah, domino juga ada banyak jenis permainannya, salah satunya bala-bala. Tapi alhamdulillah kami bukan alumni bala-bala, enggak. Cuma pernah dengar saja. Maka itu tadi terkait perkara yang kedua, yaitu kelupaan. Hendaknya kelupaannya seseorang dalam melaksanakan sholat di awal waktu adalah karena disibukkan hal-hal yang bermanfaat. Adapun jika disibukkan terhadap hal-hal yang makruh ataupun yang tidak bermanfaat, yang haram, maka jatuhnya dia dosa. Wallahu ta'ala alam. Masuk ke bab selanjutnya, faslun syurutus sholati samaniyah. Bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat ini dibagi menjadi dua. Syarat-syarat sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat wajib. Yang kedua ada syarat sah. Jadi ada syarat-syarat di mana seseorang itu dikatakan sudah wajib melaksanakan sholat. Ada juga hal lain di mana syarat-syarat itu dikatakan seseorang sah sholatnya. Gitu. Syarat-syarat wajib sholat itu ada berapa? Ada 6. Syarat wajib sholat ada 6. Yang pertama yaitu Islam. Artinya orang yang kafir atau non-muslim dari lahir, dia tidak wajib melaksanakan sholat. Tetapi sayangnya dalam syariat kita, walaupun mereka tidak diwajibkan melaksanakan sholat, tetapi tetap di akhirat kalau misalnya tidak masuk Islam dan tidak bertaubat, di akhirat tetap mendapat hukuman karena tidak melaksanakan sholat. Dalam Al-Quran dikatakan, qalu ma salakakum fi saqar. Dikatakan kepada mereka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu ketika hidup tidak melaksanakan sholat. Artinya kalau ada orang non-muslim kemudian wafat dalam keadaan non-muslim dan dia juga tidak melaksanakan sholat selama hidupnya, maka azabnya di akhirat 2 kali lipat. Waliyazubillah. Bagaimana kalau misalnya orang murtad? Kemudian setelah murtad dia mendapatkan hidayah masuk Islam kembali. Apakah dia itu mengkodok sholatnya? Murtad bagaimana? Murtad wajib kodok. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang murtad kemudian masuk Islam kembali, maka dia wajib mengkodok sholatnya.
Kalau orang yang kafir kemudian masuk Islam, apakah wajib mengqadha salat, Ustaz? Apakah wajib mengganti salat selama dia tidak memeluk Islam? Tidak wajib. Tentu kayak ibu-ibu ada yang mu'alaf. Kemudian mu'alaf itu di umur 25 tahun, 27 tahun. Dulu setelah usia balik mungkin usia 15 tahun sampai ke usia 27 tahun. Apakah wajib baginya mengqadha atau mengganti sholatnya yang tidak pernah ia lakukan selama itu? Kalau dia dari lahir itu sudah bukan sebagai seorang muslim, maka tidak ada dia memiliki kewajiban untuk mengganti sholatnya selama yang dulu-dulu. Karena dalam hadis dikatakan al-islamu yajubu ma qablaha. Islam itu menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Jadi orang yang masuk Islam dalam keadaan suci kembali, bersih seperti kertas putih. Dan dia tidak diwajibkan untuk mengqadha salat yang dulu-dulu. Beda halnya kalau orang murtad kemudian masuk Islam kembali. Orang murtad masuk Islam kembali, maka dia wajib mengqadha salatnya yang dulu-dulu. Tinggal dihitung saja kapan dia murtad, kapan dia masuk Islam. Berapa lama, misal nih, ada si fulan murtad, kemudian dia masuk Islam. Jarak antara dia murtad dan masuk Islam kembali itu adalah 2 tahun. Berarti 2 tahun dikali sehari ada 5 sholat. 1 hari ada 1 tahun ada 365 hari. 365 kali 5. Setelah kali 5 kali lagi 2. Iya toh? Atau mungkin 365 kali 2. Iya toh? 365 kali 2. Habis itu hasilnya dikali 5. Kalau perempuan potong menstruasi. Kalau dia menstruasi itu dikurangi dengan hari menstruasinya. Kan perempuan tuh bisa tahu 1 bulan dia menstruasi berapa hari. Normalnya ada yang mungkin 5 hari, ada yang mungkin 7 hari, ada yang mungkin 14 hari. Paling maksimal 14 hari. Maka dikurangi dengan setiap bulannya itu waktu normalnya dia menstruasi. Kalau ini kan setiap bulan itu beda-beda. Kalau dipakai hukum fikih, fikih untuk perempuan itu kan ada. Oke, baik. Misalnya dia sudah lupa nih. Kalau dia misalnya murtad sudah lebih dari 10 tahun. Astagfirullahaladzim. Jadi itu kan teman kita. Iya, astagfirullahaladzim. 10 tahun dia murtad. Kalau mau menghitung mengqadha sholatnya, apakah dia pakai fikih, sesuai fikih, hitungannya misalnya maksimal 14 hari atau maksimal yang 7 hari untuk mengqadha sholat itu gimana? Baik, dalam urusan ini dia lebih baik mengambil hukum minimal. Jangan mengambil hukum maksimal. Karena mungkin bisa jadi dia itu sucinya sebelum 14 hari. Jadi lebih baik dia mengambil hukum minimal. Banyak. Tapi kan itu bisa dicari rata-ratanya. Berapa lama dia haid dalam 1 bulan. Kalau tidak salah ada rata-ratanya itu. Wanita itu dia mungkin kira-kira sebulan tuh haidnya 5 hari, haidnya 7 hari. Saya rasa ada itu. Ambil rata-ratanya saja. Karena soalnya kalau mau dibilang waktu minimal dalam haid, ada mazhab yang mengatakan waktu minimal dalam haid itu cuma sehari semalam. Dia kurangi dengan jumlah rata-ratanya tiap bulan berapa hari haid. Misal, dia kan memiliki kewajiban untuk sholat aslinya 1 bulan itu 5 kali 30, 150 rakaat misalnya. 150 rakaat tapi nanti dikurangi. Dari 5 itu mungkin dia rata-rata haidnya adalah sepekan. Berarti 30 dikurangi 7. Hasilnya 23. Hanya 23 kali 5 saja yang menjadi kewajiban dia selama 1 bulan. Itu nanti dikali dalam 1 tahun, 365 hari. Caranya, misalnya kan dia sekarang tetap melaksanakan sholat fardunya. Melaksanakan. Qadhanya kapan? Qadhanya kapan? Di sela-sela waktu. Di sela-sela waktu. Berarti misalnya di sela-sela waktu dia sudah habis zuhur fardunya, sebelum sholat asar dia kerjakan qadha. Iya. Jadi sela-sela waktu itu bisa mungkin dari
malam hari sampai masuk waktu subuh, dia mengerjakan kodok sholatnya itu. Dia mulai mungkin dari hari pertama, dia sholat 2 rakaat dulu. Misal dia bangun tahajud jam 12, ya toh. Dari jam 12 dia habis sebelum tahajud dia melaksanakan kodok sholatnya dulu. Oh, hari pertama dulu. Hari pertama dari tahun saya murtad misalnya. Hari pertama dia kerjakan dulu 2 rakaat. Setelah 2 rakaat dia selesai salam, sholat lagi 4 rakaat. Selesai 4 rakaat, seterusnya sampai mungkin isya. Mungkin dia dapat di situ melaksanakan sholat 1 jam. Selesai 1 hari. Kalau dia mau lanjut, bisa lagi lanjut. Sampai masuk waktu subuh. Selesai waktu subuh, dia harus melaksanakan sholat wajib di hari itu. Dia sholat subuh dulu, kemudian setelah sholat subuh, boleh tidak dia mengkodok? Tidak boleh, karena waktu haram. Lewat dulu waktu haram, setelah itu mungkin masuk waktu syuruk, kan sudah mulai boleh sholat lagi. Habis selesai sholat sunnah syuruk, baru dia sholat kodok lagi. Oh, hari kedua lagi yang saya mau kodok. Setelah dia mendapatkan jumlah harinya toh, hari kedua lagi mulai dari subuh, zuhur, asar dan seterusnya. Itu waktunya panjang sampai sebelum waktu zuhur. Dia perhitungannya mirip-mirip mengkodok puasa pada saat dia murtad. Iya, itu juga. Bisa dia mengganti. Tapi mungkin ya mudah-mudahan bisa dia niatkan pegang. Karena dia murtad itu 12 tahun. 15. 12. Allahu Akbar. Oh, mengkodok itu Ustaz, Mengganti. zuhur itu bisa dikerjakan malam? Bisa. Jadi tidak harus sesuai waktu. Karena kan dia tujuannya mengkodok. Kalau misalkan di waktu lu 5 tahun dia nggak sholat, setelah sholat wajib baru itu dia kerjakan kodok zuhur 5 kali juga. Tunggu, kenapa dia nggak sholat? Nah, maksudnya bahas murtad tadi. Murtad. Iya. Kalau dia murtad, boleh-boleh saja begitu. Jadi setiap sholat mungkin subuh 2 rakaat langsung kodok lagi subuh, zuhur. Hitungannya 1 tahun itu selesai 5 tahun sholatnya. Oh iya, paham. Boleh-boleh saja begitu. Yang penting dia memiliki azam untuk mengkodok. Kalau orang Islam, Nah, di sini jadi pertanyaan. Bagaimana kalau sebelumnya itu dia orangnya nakal, nggak pernah sholat, minum-minum dan lain-lain. Selama dosa-dosa yang ia lakukan waktu nakal tersebut bukan dosa-dosa yang mengeluarkan dia dari Islam, dia tidak sholat cuma karena malas, bukan karena beranggapan sholat itu nggak wajib. Beda ya, orang malas sama menganggap sholat itu nggak wajib beda. Kalau dia cuma karena malas, ini termasuk pelaku dosa besar saja. Tapi kalau dia menganggap, ngapain sholat itu nggak wajib, sholat 5 waktu itu nggak wajib, maka dia sudah murtad. Kalau dia, ini kan kalau kasusnya yang murtad tadi sudah kita bahas. Tapi kalau orang tersebut misal anggaplah dirinya dulu nakal, tapi dia juga tetap menganggap sholat itu wajib, cuma dia malas melaksanakan sholatnya. Jadi orang yang nakal, selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar dalam waktu dia nakal tersebut, dia nggak harus mengkodok sholatnya yang dulu-dulu. Karena dia bukan masuk ke dalam posisi murtad. Karena dia tidak masuk dalam posisi murtad. Kembali di kalau sholat tadi Ustaz. Kalau misalnya ini kan hari ini, berarti ketika antara waktu zuhur ke asar, saya mengkodok sholat zuhur. Misalnya dari jam 12:30 atau jam 1 lah ke sholat asar, itu berarti sekitar 3 jam. Karena saya pakai 1 jam untuk beraktivitas, 2 jam itu saya pakai, misalnya saya random, saya mau, karena saya banyak sekali, saya punya utang kodonya ini, saya mau random sholat untuk misalnya saya ambil sampai 5 kali. Apakah itu boleh? Boleh. Hanya untuk karena itu zuhur ke asar, untuk mengganti zuhur. Berarti cuma 1 sholat saja yang diganti. Iya, untuk sholat zuhurnya. Sholat zuhur terus. Berapa kali zuhurnya itu? Ya, makanya, Susah dia menghitung begitu. Saran saya lebih baik dia fokus mengganti 1 hari. Tapi dikerjakan di antara waktu zuhur dan asar. berarti setelah zuhur ke asar, dia Dari subuh lagi, terus zuhur lagi, asar, maghrib, isya begitu.
Iya, Tapi hanya bisa mengganti satu. satu hari. Satu kali. Maksudnya? Hari 5 waktu. Jadi sholat zuhur ke asar. Nah, karena kalau saya mengkodo itu kan sekian tahun. Jadi saya mau mengambil waktu zuhur ke asar itu untuk waktu zuhurku yang sebelumnya. Yang sudah. Iya, saya paham. Bolehkah saya melaksanakan 5 kali sholat zuhur? Sholat zuhurnya 5 kali. Nah, Terus nanti sholat asarnya 5 kali juga? iya, Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Pertanyaan jawabannya karena qadha sholat itu harus sesuai dengan waktunya. Artinya tidak boleh zuhur dulu nanti habis itu asar lagi, diacak begitu, dan tidak boleh. Harus tetap berurutan. Subuh, zuhur, asar. Saya paham. Karena alasannya ketika di antara waktu sholat zuhur ke asar, yang saya tahu kan saya dulu berapa tahun gak sholat zuhur. Jadi yang saya sholatkan situ zuhur semuanya. Gak bisa. Karena otomatis zuhur yang besoknya itu sudah terpakai duluan. Gak bisa, harus berurutan kodok sholat itu. Berarti hanya boleh mengkodo sholat satu kali Iya, setelah sholat fardu. iya. Dikasih berurutan. Berurutan itu syarat itu. Tapi malam bisa dikerjakan dulu. Malam bisa dikerjakan zuhur. Zuhur, waktu sholat antara zuhur ke asar bisa kerjakan kodok sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya boleh. Gitu. Tapi satu hari dikerjakan. Maghrib isya begitu. Maka nggak boleh nanti antara zuhur ke asar, zuhur semua dikerjakan sampai 1 tahun punya. Nggak bisa, asar lagi sampai 1 tahun punya, atau mungkin sampai 5 hari ke depan punya. Nggak bisa. Berarti satu fardu zuhur, terus satu kodo zuhur. Kalau dia bisa lebih dari zuhur, nggak apa-apa. Nah, setelah zuhur itu biasanya diambil sampai asar ini, sampai waktu asar diambil 5 sholat. Boleh. 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 Oh. Begitu. Jadi kemungkinan kalau dia betul-betul bisa memanfaatkan dengan baik waktunya, sehari itu mungkin dia bisa kodok sampai 3-4 hari punya. Iya toh? Karena dari subuh saja, ba'da subuh sampai ke zuhur itu berapa jam memang? Itu mungkin 1 jam. Sholat itu satu sholat itu mungkin memakan waktu 10 menit. 10 menit, 10 kali 5, 50 menit. Berarti 1 hari itu 1 jam dia mengerjakan sholat. Untuk mengkodok 1 hari. Iya toh? Kalau 3 jam dia bisa fokus, berarti dia sudah melaksanakan 3 hari punya. Jarak antara subuh ke zuhur saja sudah lebih dari 3 jam. Artinya dalam sehari itu bisa saja dia mengkodok sampai 7 hari punya. Iya, boleh. Tapi berurutan. Begitu. Tapi tadi menjadi catatan buat kita bersama ya. Kalau misalnya ada orang tidak sholat karena dia nakal, tetapi dalam masa nakalnya itu dia tidak menganggap sholat itu adalah sebuah hal yang tidak wajib lagi bagi dia. Dia tetap menghargai sholat, cuma dia malas saja saat itu. Maka ketika dia sudah bertaubat, dia tidak perlu mengkodok sholatnya. Tidak perlu mengkodok sholatnya. Karena ada hadis yang mengatakan, wat-taubatu yajubbu ma ba'daha. Jadi bukan cuma Islam yang membuat dosa-dosa orang sebelum masuk Islam itu terhapuskan. Orang yang taubat nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka kesalahan-kesalahannya sebelum taubat pun juga bisa dihapuskan. Tapi kalau mau mengerjakan bisa. Kalau mau mengerjakan itu lebih baik. Itu lebih baik. Soalnya ditinggalkan dulu tuh. Apa Ustaz? Berarti sama juga kalau kayak orang yang mualaf tapi belum tahu, tidak tahu dan apa sudah tahu, Paham. belajar, tidak perlu dia kodok. Kalau dia sudah mualaf beda kasusnya. Iya toh? Beda kasusnya. Tunggu, saya coba cerna. Berarti dia mualaf, tetapi mungkin di awal-awal mualaf dia tidak paham ilmu. Akhirnya dia nggak sholat. Terus nanti ketika sudah tahu ilmunya, apakah dia wajib mengkodok yang dulu atau tidak? Tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau mau Kalau mau boleh-boleh saja.
Tapi tidak wajib. Jadi syarat wajib pertama seseorang melaksanakan sholat itu adalah Islam. Orang kafir dari lahir kemudian masuk Islam maka apakah wajib mengqadha? Tidak. Orang murtad kemudian masuk Islam kembali apakah wajib mengqadha? Wajib. Orang yang nakal kemudian dia hijrah apakah wajib mengqadha? Tidak. Selama nakalnya dia tidak menganggap sholat itu bukan sebuah kewajiban atau dia menganggap menjelek-jelekan syariat dan lain-lain. Karena dosanya tersebut menjelek-jelekan syariat, menganggap sesuatu yang wajib itu bukanlah wajib, sudah membuat dia keluar dari Islam tanpa sadar. Tapi kalau hanya malas, itu dia cuma termasuk sebagai orang yang melakukan dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, syaratnya untuk wajib sholat adalah balik. Artinya anak-anak yang belum balik tidak wajib mengerjakan sholat. Tapi ketika mereka sudah masuk usia 7 tahun harus mulai dibiasakan. Ketika sudah masuk 10 tahun maka suruhlah mereka sholat walaupun harus dengan menggunakan tongkat. Jadi walaupun harus dicambuk tetap mereka harus melaksanakan sholat kalau sudah masuk usia 10 tahun. Ya Ryan, 10 tahun tidak sholat, malas-malas sholat, mau diikat di tiang rumah. Mau dicambuk nanti. Nggak boleh malas-malas sholat. Syarat yang ketiga yaitu akil atau berakal. Artinya orang yang hilang akalnya atau gila itu tidak wajib sholat. Bagaimana orang yang pingsan Ustadz? Orang pingsan kan juga hilang akalnya. Sama, tidak wajib sholat. Misal ada orang yang pingsan, bukan karena disengaja ya. Bukan karena disengaja, memang dia pingsan karena penyakit. Oke, emang ada pingsan disengaja Ustadz? Ada. Bagaimana orang minum bir sampai pingsan? Kan ada, betul tidak? Ada. Ini pingsan disengaja. Kalau pingsan disengaja dia tetap wajib mengqadha sholat. Tapi kalau pingsannya itu nggak disengaja karena penyakit dan sebagainya, maka dia tidak wajib mengqadha sholat. Hanya saja sebagai maklumat, sebagai tambahan faidah buat kita, mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i itu memberikan beberapa persyaratan khusus. Kalau orang tersebut pingsannya hanya beberapa waktu kurang dari sehari semalam, maka dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Misal ada orang pingsan di waktu jam 10 pagi, kemudian dia terbangun di waktu Isya jam 8 malam. Menurut sebagian mazhab, ini kan dia belum lewat sehari semalam pingsannya, maka sholat zuhur, asar, maghrib dan isyanya harus dia qadha. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun antum cuma pingsan 2 jam dan terlewat 1 waktu sholat, tidak perlu diqadha. Ada 2 pendapat. Sedangkan dalam mazhab yang lain juga mengatakan kalau pingsannya lebih daripada sehari semalam, misal orang yang koma, maka ketika dia sadar tidak perlu mengqadha sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya Ustaz, bukan sholat duhur kan tidak disuarakan, dia kerjakan malam. Tetap tidak disuarakan, tetap tidak dijaharkan, sesuai dengan konsepnya di awal. Sama juga kasusnya, bagaimana Ustadz kalau ada orang subuh kesiangan, dia subuhnya jam 9 pagi, apakah dia tetap harus bersuara saat salat subuh? Harus. Nggak boleh tidak. Jadi ini sholat apa? Subuh duha. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh digabungkan niat ya. Tidak boleh digabungkan niat subuh sama duha, itu nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Kalau orang yang membantu istrinya bikin kue, ya apa Ustaz? Kenapa istrinya bikin kue? Siapa tahu dia lupa, karena saya sibuknya membantu istrinya bikin kue.
Tidak apa-apa, yang penting dia ketika ingat langsung qadha sholatnya. Bukan termasuk alasan yang membuat dia jatuh dalam dosa, insya Allah. Karena kan juga membuat kue untuk mencari nafkah yang halal itu boleh tuh. Aman. Tidak usah singgung-singgung. Aku tidak lama pergi lagi suaminya. Allahu Akbar. Baik. Syarat yang keempat tentang syarat wajibnya sholat adalah suci daripada haid dan juga nifas. Ustaz, kalau misalnya ada orang haid dan juga nifas, kemudian setelah dia suci dia pengen mengqadha sholat saat dia haid dan juga nifas, hukumnya bagaimana? Haram. Haram orang mau mengqadha sholatnya akibat haid ataupun nifas. Haram. Nggak boleh. Kalau puasa harus. Tapi kalau sholat tidak boleh. Kemudian syarat selanjutnya dari syarat wajibnya sholat adalah bulughud da'wah. Bulughud da'wah artinya apa? Sampai kepadanya dakwah tentang Islam. Berarti bagaimana hukum orang-orang yang tinggal di pedalaman, orang suku-suku primitif, tidak pernah sampai kepada mereka dakwah tentang Islam? Menurut mazhab Syafi'i mereka nggak wajib sholat karena belum ada yang berdakwah ke mereka. Syarat yang keenam apa? Atau syarat yang terakhir yaitu salamatul hawas. Salamatul hawas ini artinya apa? Lengkap anggota tubuhnya. Pendengarannya lengkap, pendengarannya bagus, matanya tidak buta, mulutnya tidak bobo. Bobo apa ya? Mulutnya tidak apa? Tidak bisu. Mulutnya tidak bisu dan lain-lain. Berarti Ustadz, kalau ada orang yang tidak dari lahir dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, dia tidak wajib sholat. Iya, tidak wajib sholat. Faedah dari Dr. Labib Najib, beliau katakan alasannya karena mata dan juga telinga itu adalah jalur atau pintu masuknya ilmu. Maka ketika ada seseorang sejak lahir matanya tidak aktif atau tidak berfungsi, telinganya juga tidak berfungsi, itu sama saja dia masuk ke dalam kategori orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu atau dakwah belum sampai kepadanya. Tapi kan Ustadz, di zaman sekarang itu ada komunitas-komunitas orang yang tidak bisa bicara atau orang-orang difabel, tapi mereka bisa mempelajari sholat lewat bahasa-bahasa isyarat. Apakah mereka sudah termasuk wajib untuk sholat? Kalau melihat dari mazhab Syafi'i, tetap dikatakan mereka tidak wajib. Tapi kalau mereka mau melaksanakan sholat bagaimana? Boleh. Ada loh di Kalimantan sana itu komunitas difabel. Orang tidak bisa bicara, orang tidak bisa mendengar, orang tidak bisa melihat, tapi mereka bikin sholat berjamaah sama-sama. Bahkan di tempat-tempat umum mereka lakukan itu, bagus sekali. Sebagai bentuk dakwah, syiar juga. Hei, kami saja ini yang kekurangan panca indera masih mau sholat, kamu yang lengkap panca inderanya masa nggak mau sholat? Kenapa di Palestina? Bencana kan? Hah? Bukan dia tidak dari lahir. Dia anggota tubuhnya tidak dari lahir. Cacat. Terus karena kejadian perang dia cacat. Atau mungkin di Indonesia juga bisa seperti itu, kecelakaan dan sakit dan Tetap wajib baginya sholat. tetap wajib baginya. Iya, karena dia dari awal sudah tahu akan kewajiban sholat dan dia tahu cara sholat. Dia hafal juga bacaan-bacaan sholat. Kalau itu anggota tubuh kan. Kalau misalnya sama seperti berarti buta juga begitu. Iya. Tuli juga begitu. Iya. Yang mendapatkan keringanan ini adalah orang yang dari lahir. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi 6 syarat wajib sholat. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga akal, yang keempat yaitu tidak haid, suci daripada haid dan nifas, yang kelima sampai dakwah, yang keenam anggota tubuhnya selamat, yang kelima sampai dakwah. Artinya orang-orang yang di suku-suku pedalaman tidak pernah terjamah oleh dakwah, tidak pernah sampai dakwah kepada mereka, itu tidak wajib untuk
sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 8. Syarat sah ini artinya adalah seseorang itu dikatakan sholatnya sah atau tidak menurut syarat-syarat ini. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, berarti sholat orang tersebut dikatakan tidak sah dan harus dia ulangi. Tidak terhitung sholatnya dan harus diulangi. Apa yang pertama yaitu suci. Suci daripada hadas kecil dan besar. Hadas kecil itu apa, Ustadz? Hadas kecil itu adalah hadas yang bisa hilang dengan berwudu. Contoh kencing atau BAB atau tidur, ketiduran, bangun, itu kan dia termasuk batal juga wudunya toh. Maka bisa dia masuk ke waktu sholat lagi ketika sudah berwudu. Jadi semua pembatal-pembatal sholat yang bisa diganti dengan wudu sehingga dia masuk dalam keadaan suci kembali, itu disebut dengan hadas kecil. Sedangkan hadas besar adalah kondisi di mana seseorang itu harus melaksanakan mandi wajib dulu baru boleh sholat. Seperti mimpi basah atau istimna. Istimna itu apa? Mengeluarkan mani dengan sengaja, tidak dengan lewat mimpi basah. Atau berhubungan badan dan lain-lain sebagainya. Ini mereka harus dalam kondisi mandi wajib dulu baru bisa melaksanakan sholat. Maka tidak sah sholatnya seseorang yang tidak dalam keadaan bersuci. Dan bersucinya itu boleh memakai air ataupun debu. Contoh misalnya, seseorang berada di tengah gurun pasir. Kemudian dia ketika terbangun di pagi hari atau di waktu subuh, karena dia sebelumnya bermalam di gurun pasir, bangun di waktu subuh, astagfirullahaladzim, mimpi basah. Mimpi basah kan harusnya dia mandi wajib, tapi dia nggak punya air. Tidak juga ada di situ kamar mandi darurat. Apa yang harus dia lakukan? Tayamum. Boleh baginya untuk tayamum, kemudian laksanakan sholat subuh. Tsumma in kana amidan aliman athima. Dan maka jika ada seseorang sholat dengan sengaja dan dia sadar tidak dalam kondisi suci, belum berwudu, maka sholatnya itu batal dan dia berdosa. Tapi jika dia lupa, maka sholatnya itu sah dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Contoh kasusnya misalnya ada orang menunggu dari maghrib ke isya. Biasanya dia ini menjaga wudu. Tapi qadarullah pada saat itu dia di antara maghrib dan isya asik ngobrol dengan temannya, dia lupa kalau dia keluar kentut sedikit, begitu. Dia lupa soal hal itu. Kemudian ketika masuk waktu isya dia merasa masih dalam kondisi wudu. Nanti jam 8 atau jam setengah 9 malam mungkin dia lagi baring-baring, tadi sayanya kayak kentut deh, begitu. Aduh, bagaimana ini? Apakah dia wajib mengqadha salatnya? Tidak wajib. Tidak apa-apa. Umurnya sudah itu. Bicara-bicara kayak begitu. Afwan Ustaz, kalau kita berada di suatu wilayah yang butuh air, terus harusnya kita mandi wajib dulu pada saat masuk waktu sholat, tapi tidak ada air. Itu bagaimana? Tidak ada air di rumah. Tayamum. Tayamum
Iya. Yang penting sudah dicari ya di sekitar itu. Artinya di rumah kan tidak ada. Cari ke tetangga. Lo harus gitu, harus gitu. Nggak boleh cuma mencari di rumah toh. Ada radius beberapa meter gitu. Utara, selatan, timur, barat. Harus mencari di sekitar. Ada sekitar sahabat, dia ada air, tapi tayamum. Ketika satu Umar melapor ke Rasulullah, nah kenapa tidak mandi wajib pakai air? Pakai tayamum, saya takut sakit karena saya pemimpin perang. Itu bagaimana? Itu boleh-boleh saja. Karena dalam kondisi darurat. Takutnya dia takutnya sakit karena dia sebagai pemimpin perang. Itu boleh. Boleh. Kalau dengan alasan seperti itu tapi bukan pemimpin perang, Tidak boleh. dia cuma takut sakit begitu saja. Tidak boleh. Karena mau perjalanan jauh misalkan. Tidak boleh. Tetap batok ini. Iya. Batok. Banyak alternatif ditanya. Kalau kecuali kalau dia sudah kondisi sakit, takut kalau mandi wajib tambah sakit, itu nggak boleh. Tapi kalau dia sehat-sehat cuma takut mau sakit, tidak boleh mandi wajib. Alasan saja. Apa Ustaz, kan kita ini biasanya tayamum itu hanya untuk sholat. Nah kalau mandi besar itu tayamumnya kayak gimana? Sama kayak tayamum biasa. Antum niat mau tayamum untuk pengganti mandi wajib karena Allah Ta'ala. Ambil hentakkan kedua tangan di salah satu bagian yang dianggap memiliki debu yang tipis. Kalau debunya terlalu tebal, hentak-hentakan supaya tidak terlalu banyak debu nanti yang menempel di muka. Ya toh, setelah dihentakkan, kemudian kita usap seluruh bagian wajah dari dahi begini sampai ke dagu 1 kali. Kemudian cari tempat yang lain. Hentakkan kalau banyak. Kalau tidak banyak nggak wajib menghentakkan. Baru ambillah kedua tangan. Yang untuk mandi wajib itu Ustaz. Habis kanan, kiri. Sudah, selesai mandi wajib kita. Tapi kalau dapat air bagaimana? Apa? Kalau dapat air. Kalau sudah dapat air, kapan itu? Sementara sholat atau setelah sholat? Setelah sholat, misalnya sudah Tidak wajib. Sudah dan air. Tidak wajib. Umar sudah suci itu selesai. Sudah suci. Oh enggak, kalau dia mau sholat zuhur nanti, mandi wajib. Maksudnya enggak perlu mengulangi sholat subuhnya. Tapi kalau dia dapat sholat tiba-tiba ketika sedang dia dapat air ketika sedang sholat, Allahu Akbar, kan tadi dia ini mandi wajib, tapi dengan mandi wajibnya diganti dengan tayamum. Ketika selesai rakaat pertama sholat subuh, tiba-tiba terdengar suara air di kamar mandi, klik 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 klik. Terdengar suara air, harus dia batalkan. Pergi mandi wajib, baru sholat ulang. Tidak usah singgung huntap, kalau kubula juga begitu mungkin dulu. Iya, di kalau kubula juga susah air. Ustaz, ini kan kalau tadi yang Ustaz perandaikan itu di padang pasir. Nah, itu kan berarti tayamumnya 2 kan? Mandi wajib dan sholat. Tidak, cuma sekali. Sekali saja. Sekali, mandi wajib dan sholat. Tapi nanti kalau dia mau sholat zuhur, tayamum lagi selama belum dapat air sampai waktu itu. Tidak perlu berwudu. Tidak perlu tayamum berwudu. Tidak perlu. Berarti tayamum hanya untuk mandi wajibnya saja. Mandi wajib dan sholat subuh. Tidak, maksudnya ini kan di padang pasir itu. Tayamumnya cukup sekali Sekali. untuk mandi wajib plus sholat subuh. Langsung sholat subuh. Ya, Berarti tidak perlu tayamum 2 kali. wudu. Tidak perlu. Ingat ya tadi, kalau kita tinggal di pemukiman, tidak boleh hanya bersandarkan pada air tidak ada di rumah saya. Antum harus cari di sekitar. 4 penjuru mata angin antum harus cari. Begitu dalam fikih. Begitu dalam fikih. Cari di 4 penjuru mata angin. Bahkan ada radius tertentu. Kalau tidak salah itu 1 kilo kalau tidak salah saya. 1 kilo kalau tidak salah. Tapi nanti saya coba cek lagi. 1 kilo itu antum cari ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Begini, saya tahu ada air, tapi hanya habis untuk wudu. Ya. Habis untuk wudu. Tapi untuk mandi wajib sudah cukup. Oke, baik. Hendaknya dia itu
mandi wajib dengan tayamum, kemudian berwudu dengan air tadi. Nanti setelah selesai dapat air banyak, baru dia mandi wajib. Wudu yang sholat yang tadi diulangi, enggak usah diulangi. Berarti untuk mandi wajibnya Tayamum, tayamum. Kalau sholat. Tidak. Oh, wudu lagi. Air yang cukup tadi untuk berwudu tetap dipakai untuk berwudu. Kecuali tidak ada Kalau dalam proses mencari air itu Ustaz, Kemudian tapi di waktu subuhnya sudah siang. lewat. Di sini. Misalkan tetangga di toki-toki tidak mau buka pintu. Oke, baik. Itu namanya kondisi fakidut tohuroin. Artinya apa? Dia tidak memiliki pilihan, dia tidak memiliki kesempatan untuk berwudu ataupun bertayamum. Ya toh? Tadi pertanyaan kenapa dia tidak bertayamum saja? Kan cari air tidak ketemu. Kenapa tidak bertayamum saja? Toki rumah tetangga Ustaz. Kan bisa cari cari tidak ada yang buka ya, sudah muncul matahari. Ya sudah. Harusnya kan dia bisa tayamum. Anggaplah dia tidak tahu cara tayamum ya. Anggaplah dia tidak tahu cara tayamum. Maka dia tetap harus sholat walaupun tidak dalam keadaan kondisi suci. Untuk menghargai waktu. Nanti ketika sudah bersih, sudah dapat air dan lain-lain, sholat yang tadi itu harus diulangi. Allahu a'lam bishawab. Tadi Ustaz, masalah sholat awal waktu. Misalnya begini. Sudah berjamaah ini, awal itu berjamaah atau awal itu sholatnya berjamaah atau saya lambat. Apakah mesti dianggap sholat awal waktu? Masbuk. Masbuk. Sholat sendiri sudah. Masbuknya dari rakaat keempat. Sholat sendiri sudah. Gitu. Iya. Sholat sendiri. Masih ada. Belum. Masih dikatakan sholat di awal waktu, cuma mungkin yang derajat kedua. Sama seperti sholat Jumat. Kan kita tahu toh keutamaan orang yang datang awal waktu di sholat Jumat. Ada yang dapat unta, ada yang dapat sapi, habis sapi baru itu kambing atau domba, habis domba baru ayam, yang terakhir telur. Oke? Antum tahu hal itu dihitung datang ke masjid untuk sholat Jumat awal waktu terhitung sejak kapan? Sejak terbitnya fajar di waktu subuh hari Jumat. Itu kan terbagi jadi 5. Hadiahnya 5. Dari onta sampai telur kan terbagi jadi 5. Waktunya dibagi menjadi 5. Jadi dari terbitnya fajar sampai ke sholat Jumat itu misalnya taruhlah berapa jam tuh? 6 jam. 6 dibagi 5. Dapatnya berapa? 125. Berarti 1 jam 25 menit itu seperlima pertama yang pahalanya mendapatkan unta. Begitu. Bagaimana kalau ada orang datang sebelum subuh, datang di waktu subuh, sekalian dia mau niat iktikaf di situ sampai sholat Jumat. Dia berarti dapat onta grade 1. Yang datang setelahnya jam 6:30, itu kan masih di 1 jam pertama, 1 jam 25 pertama. Dia juga dapat onta, tapi onta grade kedua, ketiga itu setelahnya. Gitu. Jadi dikatakan awal waktu itu dari semenjak terbitnya fajar di hari Jumat. Berarti yang datang waktu jam-jam 10 itu bagaimana? Mungkin dia dapat domba atau telur, tergantung pembagiannya. Dapat yang bagian keberapa dia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, tanya saja, Bu. Setelah azan atau setelah khotib naik mimbar? Kan kita sekarang kan beda ya, ada azan dulu tapi khotib belum naik. Oke, kalau datangnya setelah azan tapi khotib belum naik, maka dia masih masuk ke dalam orang yang bisa mendapatkan keutamaan walaupun cuma telur. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, dia baru datang,
dia tidak dapat keutamaan itu sama sekali. Karena dalam hadisnya dikatakan, dan ketika khotib sudah naik mimbar, maka para malaikat yang berada di depan masjid menutup buku catatan amalnya dan ikut mendengarkan khotib berkhutbah, ikut menyimak khotib berkhutbah. Berarti kalau ada datang, oh Muammar datang pas orang sudah sementara khotib, datang santai-santai, habis datang duduk lagi di bawah pohon gersen merokok dulu. Tunggu sampai iqomah. Ya kan? Tunggu sampai iqomah. Dia tidak dapat keutamaan yang tadi kita bilang. Tidak dapat onta, tidak dapat sapi, tidak dapat kambing, tidak dapat domba, tidak dapat telur. Dapatnya cuma apa? Tidak tahu. Bukan saya yang bilang telur busul ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Oke, syarat yang pertama tadi adalah suci daripada hadas kecil dan besar. Syarat sah yang kedua yaitu suci dari najis. Apanya yang suci? Badannya, pakaiannya, dan juga tempatnya. Badan, pakaian, dan tempat itu harus suci dari najis. Ustadz, bagaimana? Kami ini kan perempuan. Baju kami kan biasanya itu agak panjang, akhirnya sampai menyeret tanah. Dalam kondisi itu kan kami tidak tahu, jangan-jangan dalam menyeret tanah itu sudah ikut juga kena najis pakaian kami. Kalau kami mau sholat bagaimana Ustadz? Apakah harus kami cuci bersih ujung-ujung pakaian itu? Tidak perlu. Cukuplah sholat dengan menggunakan baju tersebut. Karena kata Rasulullah SAW, debu yang kita lewati setelahnya itu mensucikan kotoran yang menempel pada ujung pakaian. Jadi kan ceritanya nih, ujung pakaian terseret di atas tanah, menyentuh tai ayam misalnya. Kemudian kita nggak sadar itu menyentuh tai ayam. Kemudian pakaian itu juga akhirnya menyentuh debu-debu yang lain. Itu sudah tersucikan tai ayamnya dengan debu yang datang setelah itu. Kena muntah harus dicuci. Dihilangkan bau dan aromanya. Gitu. Bau dan warnanya ya harus dihilang. Bagaimana Ustadz jika misalnya saya sholat, kemudian saya pakai surban atau pakai mukena. Saat saya sedang sujud, di samping saya itu ada kotoran hewan. Misalnya kotoran ayam atau mungkin kotoran kambing atau mungkin kotoran kucing. Kemudian ujung pakaian saya kena di situ. Hanya ujungnya saja ini. Apakah sholat saya sah? Batal, harus diulangi. Dibersihkan. Dihilangkan baunya, aromanya, dihilangkan juga warnanya. Jadi terkait tempat ini, itu haruslah kita jamin kesuciannya, terhindar dari benda-benda najis dengan kalau misalnya kita sujud, itu ujung pakaian kita tidak menyentuh. Jadi kalau misalnya saya sedang sholat, depan saya itu mungkin, samping saya itu sebelah kanan mungkin sekitar 3 meter, ada kotoran anjing atau mungkin kotoran kucing. Kalau saya sujud ini, ujung pakaian saya nggak mungkin sampai 3 meter terbang ke sana kena dia. Nggak mungkin itu toh. Nah, maka sholat di tempat seperti itu boleh-boleh saja. Jelas ya? Jadi yang dijamin kesuciannya di sini yang harus kita perhatikan adalah badan, pakaian, dan juga tempat. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Syarat sah yang ketiga adalah menutup aurat. Arti daripada syarat yang ketiga atau syarat sah sholat yang ketiga yaitu menutup aurat adalah segala sesuatu yang menutup anggota tubuhnya secara menyeluruh. Wa yumna'u idraku launiha fi majlisit takhatub lidhil basaril mu'tadil.
Maka jika ada seseorang memakai pakaian yang tembus pandang sehingga terlihat warna kulitnya, pakaian tersebut dikatakan pakaian yang tidak menutup aurat. Jadi sholatnya batal. Contoh misalnya ada laki-laki kemudian dia pakai kemeja tapi kemejanya itu dari bahan apa yang kemarin viral ini di bulan-bulan Ramadan? Apa? Bukan, ada bahan pakaian yang tembus pandang itu apa? Brokat. Brokat. Loh siapa tahu ada saja toh, ada laki-laki pakai kemeja dari bahan brokat, kan bisa saja. Sekarang ini apa yang tidak masuk akal? Itu kan tembus pandang, warna kulitnya kelihatan, maka tidak sah sholatnya pakai kemeja seperti itu. Jelas? Pun sama, pakaian yang kita pakai, kalau misalnya pakaian tersebut menampakkan warna kulit kita, itu pakaian yang tidak menutup aurat. Wa in haka hajmaha kasarawi la dhayiqatin wa la yakfi ma laysa bijurmin kazulma'a. Turunannya daripada itu adalah pakaian ketat. Bagaimana hukum sholat dengan pakaian ketat seperti kemeja ketat, kaos ketat, celana botol dan lain-lain? Apakah sholatnya sah atau tidak? Apakah sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah. Tapi bagi laki-laki menghindari itu lebih utama. Artinya ketika dia mau sholat sudah lepaslah celana botol itu. Pakailah sarung. Baju-baju yang ketat lepaslah. Pakailah baju koko dan lain-lain yang tidak ketat. Tapi kalau bagi perempuan hukum sholatnya sah tapi makruh. Apa? Siapa tahu kan dia tidak pakai mukena. Pernah saya nonton di luar negeri itu, mereka hanya pakai jilbab, tidak pakai mukena kan, pakai kemeja, pakai celana dan berkaos kaki. Itu bagaimana? Makruh. Perempuan di luar negeri itu sholatnya begitu. Tidak seperti orang di Indonesia pakai jilbab yang lebar, enggak. Kadang-kadang baju mereka mau pergi kantor atau baju mereka mau pergi nongkrong itu juga mereka pakai sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sholatnya sah tapi makruh. Karena masih nampak beberapa bagian anggota tubuhnya. Oh berarti besok saya mau coba begitu, Ustaz? Jangan coba. Mau coba. Tidak ikut ujian kan? Begitupun jika ada bekas daripada hina. Bekas daripada hina. Hina itu apa ya? Paci. Hena. Bekas hena itu harus dihilangkan. Bekas hena harus dihilangkan. Apa? Di kuku tidak, di kulit yang kita bilang. Iya, kan ada sekarang itu diukir-ukir toh di tangan toh. Harus dihilangkan itu. Apa? Bekasnya pun susah. Ya, kalau bekasnya susah nggak apa-apa. Yang penting jangan pas ada hinanya. Hinanya dihapus. Hilangkan hinanya itu. Kalaupun bekasnya nggak bisa hilang, sudah nggak ada masalah. Kalau ini alami, Ustaz, yang ada yang daunnya itu tumbuh. Iya, sama. Kan ada yang tujuan itu. Sama. Jadi daun-daun yang sudah ditumbuh itu dihilangkan semua. Hilangkan dulu. Bekasnya yang merah-merah gimana, Zat? Ya sudah nggak apa-apa. Kalau kuteks, nggak boleh, nggak sah wudunya pakai kuteks. Wudu pakai kuteks tidak sah. Kenapa henna boleh tapi kuteks tidak boleh? Alasannya karena kuteks itu mengandung bahan kimia yang membuat air wudu tidak sampai pada anggota tubuh. Sedangkan henna tidak. Jadi kalau masih ada henaknya yang timbul itu harus dihilangkan semua. Bekasnya yang menempel di kulit merah-merah itu nggak apa-apa. Paham ya?
Saya rasa ibu-ibu paham lah. Soalnya saya tidak bisa menjelaskan lebih detail. Saya tidak pernah pakai hina. Astagfirullah. Baik. Fa'in lam yajid ma yasturu jami'uha bihi qadima sau'ataihi thumma kubulahu. Jika seandainya seseorang tidak memiliki pakaian yang cukup untuk menutup seluruh auratnya, laki-laki auratnya dari mana? Pusar sampai kedua lutut. Perempuan auratnya dari mana? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bagaimana kalau ada orang sholat sah tapi punggung tangannya kelihatan? Tidak sah sholatnya. Kalau dia tahu ilmunya, tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia tidak tahu ilmunya, maka masih sah sholatnya. Paham ya? Ini punggung, ini punggung. Nggak boleh kelihatan. Makanya antum kalau mengangkat tangan itu di dalam jilbab. Kalau sujud lebih baik ditutup. Kan jilbabnya besar. Yang tidak pakai jilbab besar bagaimana? Beli pelapis-pelapis tangan itu, ibu-ibu. Yang bagian punggungnya tertutup. Apa? Sama. Antum kan panjang itu tangan, panjang kan jilbabnya toh. Dalam begini aja boleh. Ada biasa Ustaz yang cuma sampai sini tapi kalau pas sujud tidak tertutup ini. Nggak bisa. Karena ini termasuk aurat. Iya, ada model jilbab perempuan itu panjang depannya. Sampingnya tidak. Belakangnya. Isinya sengaja sepotong. Juga yang panjang belakang. Sepotong. Saya tahu itu. Kalau begini, maksudnya begini. Ini kan ini pendek. Iya. Ini pendek. Iya. Tapi kalau dia sholat, kan tangannya ke dalam sini. Yang ini kan panjang. Kalau dia kasih begini, terus begini, itu tidak apa-apa. Selama tidak nampak punggung tangannya nggak apa-apa. Tapi pas sujud selalu nampak Ustaz. Nggak bisa. Kalau sujud, itu pasti tangannya terbuka. Nggak bisa berarti. Jilbab itu nggak bisa dipakai untuk sholat. Saya tahu ada memang model jilbab yang pakai itu cuma depan sama belakang yang panjang, kanannya tidak panjang. Saya tahu itu. Berarti antum setiap kali mau bepergian sediakan alat sholat di tas. Itu solusinya, tidak ada yang lain. Kan ada alat sholat di masjid saat. Iya, kalau misalnya alat sholatnya berjamur, mukenanya berjamur, belum lagi misalnya antum orangnya pembersih, tidak mau pakai sholat, tidak mau pakai itu. Kalau antum lalai dari melaksanakan sholat, yang salah siapa? Antum sendiri. Gitu. Kembali ke tadi, kalau seperempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka jika dalam kondisi tertentu kita tidak memiliki pakaian yang cukup untuk menutup seluruh aurat, hendaknya menutup bagian kemaluan dan dubur saja. Contoh laki-laki mau sholat tapi dalam kondisi tidak ada pakaian sama sekali, yang ada cuma handuk pendek yang bisa menutup sampai di atas lututnya, maka hendaklah dia sholat dengan itu. Tidak ada masalah. Kalaupun tidak mendapatkan pakaian sama sekali yang bisa menutup seluruh tubuhnya, boleh-boleh saja bagi dia sholat dalam kondisi telanjang dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Laki-laki, perempuan juga sama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di syarat yang ketiga dulu. 5 syarat setelahnya nanti kita bahas pekan depan insya Allah. Kita tutup. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Kita, ya silakan nih. Ini seperti kita kami perempuan kalau PK, jadi mendekati sholat kan itu pakaian yang kita pakai duduk sembarang. Terus apakah masih bisa suci
Baik, kita tidak tahu nih apa semua yang kita duduki. Iya, Masih sah. susah. Ya, Itu yang dikasih. sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga semua usaha kita dibalas dengan kebaikan sebaik-baiknya di dunia dan juga di akhirat. Semoga Bapak Ibu panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya, berkah rezekinya, diberikan karunia anak keturunan yang soleh solehah, dan juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua bisa berangkat ke Baitullah dengan cara terbaik, di waktu yang terbaik, dan dengan fasilitas yang terbaik insyaallah. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.